Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Hamdan wa syukran lillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah. Wala hawla wala quwata illa billah amma ba'dah. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, para romo, mungkin hadir para pendeta yang saya muliakan. Para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya, termasuk TNI Polri yang saya hormati. Segenap panitia pengajian dalam rangka santunan anak yatim piatu dan duafa yang dilaksanakan oleh kepanitiaan desa Mbotoan, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul. Bapak Ibu warga masyarakat Bantul, rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam hari ini kita semuanya diberikan kesempatan oleh Allah untuk bersama-sama kumpul dalam satu majelis di mana saya yakin majelis malam hari ini dihadiri oleh semua orang dengan latar belakang yang berbeda-beda. Dari unsur pekerjaan mungkin ada yang petani, mungkin ada yang pedagang, atau mungkin juga bahkan ada yang dari kalangan pejabat, anak-anak jalanan, preman, bahkan mungkin lonte. Karena di beberapa tempat saya di DM, Gus, saya penghuni lokalisasi ini, saya ikut pengajian Gus Miftah. Dari unsur agama saya mendengar malam hari ini tidak hanya umat Islam yang hadir, tapi juga sahabat-sahabat kita Nasrani, mungkin ada orang Katolik, ada orang Kristen, ada Romo Anton, Romo Heri, Sugeng Dalu Romo. Saya punya sahabat dekat namanya Pendeta Gilbert Lumindau dari Gereja Bethel Indonesia. Kalau ini namanya Pendeta Suryo Widodo. Pecimu kaya dompet ngono ta bentuke. Suguhane ra sepira, ngambung tangan ra kira-kira. Dari organisasi mungkin juga ada NU, ada Muhammadiyah. Apalagi kalau dilihat dari latar belakang politik, dari semua unsur parpol mungkin juga ada. Tetapi memang inilah indahnya dunia, terkhusus indahnya Indonesia. Ibu bapak yang saya muliakan, Indonesia itu terdiri dari 17.000 pulau. Ada 1.700 suku bangsa. Ada 739 bahasa. Ada 6 agama. Yang perlu kita syukuri adalah 78 tahun Indonesia merdeka. Salah satu amanat Pancasila sila ketiga Persatuan Indonesia itu mampu kita wujudkan dengan luar biasa. Buktinya mohon maaf di atas panggung hari ini kalau dari unsur pekerjaan ada Pak Kapolsek. Halo Sek. Ada Pak Dan Ramil, ada Pak Camat. Camatnya sing ngendi? Oh, kowe camat orang ngomong kok. Ada Pak Camat. Ada Pak Lurah, mana lurahnya? Kayak Lurah Mbotoan. Selamat Pak, perpanjangan 9 tahun. Kenapa lurah-lurah pada demo minta perpanjangan masa jabatan? Jelas karena modalnya belum balik.
Di sini juga ada bajunya abang koyo oh merdeka. Oh jenengan merah putih. Bajunya putih, pecinya merah, sempaknya pink. Ada unsur MWC. Kita semuanya ditakdir memang berbeda. Maka satu saat saya pernah diajak diskusi atau tepatnya saya diajari oleh guru bangsa, kebetulan seorang Wantimpres, kebetulan beliau merupakan Rais Jatman, kebetulan beliau merupakan Presiden Ulama Sufi sedunia. Yang besok tanggal 29 akan ada pertemuan ulama sufi sedunia. Dihadiri 64 negara. Siapakah beliau? Maulana Al-Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan. Ini beliau guru yang mengajarkan saya tentang toleransi. Besok beliau mengumpulkan ulama dari 64 negara. Ketua panitianya besok Pak Prabowo, saya wakil ketua panitia, acara dibuka oleh Presiden Jokowi. Satu saat beliau minta saya datang ke Pekalongan. Ternyata di situ saya diajak diskusi tentang surat Al-Hujurat ayat 13. Kita itu biasa, Romo. Saya kalau sama teman-teman pendeta pastor itu, kalau guyon itu, pendeta itu juga tahu sedikit ayat Quran. Saya juga kadang-kadang baca tentang Alkitab. Kayak tadi sore saya duduk di rumah, tahu-tahu ada orang datang, ternyata orang Katolik. Gus, saya orang Katolik, tapi saya ngefans sama Gus Miftah. Boleh nggak foto? Oh monggo Bu. Kenapa kok mau foto sama saya? Gus Miftah kayak Yesus, rambutnya gondrong, oh cangkemmu ya. Nah, saya kadang-kadang baca di mana banyak kasus perceraian di Indonesia, itu ada satu ayat dalam Alkitab, sesuatu yang dipersatukan oleh Tuhan tidak bisa dipisahkan oleh manusia. Itu Alkitab. Makanya ya kamu harus setia kayak Gus Miftah. Gus Miftah itu tidak menikah lagi bukan karena nggak laku, tapi karena memang nggak berani. Bukan masalah penakut Pak, saya sangat menghargai perasaan istri. Karena saya sering bilang sama suami, wahai para suami hargailah perasaan istrimu. Kenapa? Karena seberapa banyak pun gajimu tidak mampu membayar perasaan istrimu. Betul Bu? Betul. Saya harus ngomong seperti itu karena direkam oleh banyak kamera. Konangan bojoku modar. Alah camat gayane kaya wani-waninya. Nah, dalam Al-Hujurat 13 itu disebutkan dengan sangat jelas. Ya ayyuhan nas, wahai para manusia. Inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Sesungguhnya kami ciptakan kalian dari jenis laki-laki dan perempuan. Dalam ayat Al-Quran itu ada kalimat yang menggunakan inna, ada yang menggunakan inni. Apa bedanya inna sama inni? Inna itu sesungguhnya kami, inni itu sesungguhnya aku. Dalam satu ayat Allah menggunakan sesungguhnya kami. Contoh ketika menciptakan manusia secara umum Allah menggunakan kalimat kami. Karena lahirnya manusia tidak langsung dari Allah, tapi melalui perantara bapak dan ibunya. Tapi ketika membuat Adam dan Hawa, beliau menggunakan kalimat ini sesungguhnya aku. Kenapa? Karena penciptaan Hawa dan Adam tidak dengan wasilah bapak dan ibunya. Ketika menurunkan Al-Quran, Allah menggunakan kalimat inna, sesungguhnya kami. Kenapa? Karena Al-Quran tidak langsung turun kepada Nabi Muhammad, tetapi melalui malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian ketika menjaga Al-Quran dengan para hafidul dan penghafal-penghafal Al-Quran. Kami ciptakan kalian dari jenis laki-laki dan perempuan. Jelas kalau ayat ini kita baca nggak ada jenis kelamin ketiga, kecuali kasuistik. Maka hari ini ketika ada komunitas LGBT pengen bikin acara di Jakarta, saya orang yang pertama kali menolak. Saya tidak setuju. Saya tidak bisa melarang kalau kamu menjadi LGBT, tetapi kalau kamu mencoba mengkampanyekan LGBT, itu musuh kita bersama.
Saya yakin LGBT tidak hanya diharamkan oleh orang Islam, tapi juga oleh sahabat-sahabat gereja. Kenapa? Karena itu menyalahi takdirnya Tuhan. Allah menciptakan Adam dan Hawa, bukan Adam dan Budi. Saya kadang-kadang mikir Pak, LGBT, L-nya lesbi, wedok seneng karo wedok, caranya keprimen. Masa kayak dakon, dulek-dulekan keprimen. G-nya gay, apa itu? Laki-laki suka sama laki-laki. Ayo, masa kayak anggar dulu. Iya. Atau malah panco. Kenapa? Kacamatanya dilepas. Aku lepas kacamata, janda pingsan. Sorry. Mataku terlalu indah untuk dinikmati. Kok kamu nafsu banget toh? Laki-laki suka sama laki-laki. Tapi saya pikir-pikir Pak, laki-laki suka sama laki-laki itu ternyata kesalahan dari seorang istri. Yang salah itu istri. Kok bisa Gus? Iya. Gara-gara suami kalau mau keluar dari rumah, istrinya pesan, "Pah, awas kalau mainan cewek." Akhirnya suaminya nggak mainan cewek, tapi mainan cowok. Dulu sempat rame itu gara-gara saya dimintai pendapat oleh para jurnalis dan wartawan tentang wasiatnya Dorce Gamalama. Ketika dia sakit, dia berwasiat, dia pengen dimakamkan secara perempuan. Saya ditanya, Gus, apa pendapat Gus Miftah? Saya nggak setuju. Lah kenapa Gus? Dorce Gamalama itu terlahir sebagai seorang laki-laki. Nama KTP-nya itu Dedi Yuliardi Ashadi. Lah kalau dia laki-laki, ya matinya harus dikebumikan secara laki-laki. Karena ada dalil yang bunyinya, An-nasu yamutuna ala ma'asu. Manusia itu dimatikan sebagaimana dia dilahirkan. Kebiasaan dia hidup. Berarti nggak boleh Gus, nggak boleh. Ya harus laki-laki. Emangnya beda laki-laki dan perempuan? Oh beda. Dari lapisan kain kafan. Laki-laki sama perempuan lebih tebal mana Pak? MBCNU? Perempuan, kain kafannya lebih tebal dibandingkan laki-laki. Ini membuktikan bahwa perempuan itu boros, bahkan sudah mati sekalipun lebih boros dibandingkan laki-laki. Apa meneh pengajian, lah delon to. Luwih boros wong wedok tinimbang wong lanang. Delon penampilannya Pak Lurah, paling baju satu, sarung satu, peci satu. Mungkin rasempakan. Jajal wong wedok deloken raine ya Allah. Kowe iki rai apa papan karambol. Kebak wedak. Kuwi sing jilbabe pink malah alise kaya galengan ngono. Kayane nganggo jilbab pink ngarep dhewe. Tungkake slonjorke. Orang rumangsane tungkake meletek-meletek. Sok mulus-mulus soyu. OWD. Aku tahu kamu di depan, pengen menarik perhatianku kan. Tapi aku nggak tertarik. Kan kamu sudah tua. Sholat jenazah niatnya juga beda. Kalau laki-laki itu pakai hada, perempuan pakai hadihi. Apa mana sing beda? Hukum mawaris. Soal warisan beda, laki-laki dan perempuan perolehannya berbeda. Apalagi doa lo beda. Wong wedok mati, Allahumma firlaha, domirnya ha. Laki-laki mati, Allahumma firlahu, domirnya hu. Laki-laki hu, perempuan ha, banci hu ha. Saya itu kan juga biasa pengajian sama banci-banci itu. Tapi banci-banci itu nggak pernah mau kalau sholat saya jadi imam. Kenapa? Aku nggak mau Abah jadi imam. Kenapa? Nggak khusyuk. Kenapa? Bokongnya Abah seksi. Ya Allah. Matane. Yes. Kayak Ramadan, saya ditelepon. Abah, saya mau tobat selama bulan Ramadan. Sing telepon banci. Alhamdulillah. Caranya gimana?
selama bulan Ramadan insya Allah saya akan pakai jilbab. Ya matamu gue ya gue ngono, lanang jilbaban. Nah, laki-laki dan perempuan. Kemudian apa? Waja'alnakum syu'uban wa qabail. Allah ciptakan laki-laki dan perempuan itu menjadi bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Maka kalau ditinjau dari ayat ini jelas Indonesia itu cocok banget dengan ayat ini. Bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Ada 17.000 pulau yang tadi saya bilang. Berapa Bu? 17.000 pulau. Kita cuman apal pulau yang besar-besar tok. Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Irian Jaya, Pulau Bali. Ternyata ada 17.000 pulau. Ada 1.700 suku bangsa. Dan ini menarik. Suku bangsanya sampai 1.700. Dan ada 739 bahasa. Makanya sama-sama Pulau Jawa Pak, itu bahasanya sudah beda. Contoh, sama-sama Jawa, Surabaya sama Jogja, itu sudah beda. Dari ujung timur Banyuwangi, ada di situ orang Osing. Ngomongnya son. Makanya dulu ada lagu terkenal. Son sembore semiki. Mas, cangkeme sop, oh kereta toh, kaget aku. Ngono ya Pak kaget. Kata pengajian ini horor ya ngono. Tapi baru ning kene lho, pengajian kok ana polis len iki lho ono. Iki lho. Iki wong tahanan apa kepiye ya. Apa panitiane sing pekok ngono. Napa? Oh, pager kalen. Iki lapangan apa sawah toh? Astagfirullah. Tak pikir lapangan, cuk. Bunuh sawah toh. Ini yang namanya kreatif, reaktif. Iki berarti pengajiannya MTS. Majelis Tengah Sawah. Delok wae ngelok silitmu klebon kodok barang. Kena kreatifnya ra umum, tapi pikir lapangan iki mau iki. Aku batin lapangan kok ana wit-witane aku ngono. Bono napa niki yo? Kebon Lombok. Alah delok wae silitmu kok kobong gitu lho. Panas kabeh. Apa mana sing lingkuh ora ngaku tiker ya delok wae. Mulih little body. Silite gatel kelebon wedi. Iya no kali ini barang nih. Nggih. Kolam barang. Ya Allah. Luar biasa komplit nih. Berarti niki ana sing dadi tukang tandur barang nggih wonten nih. Aku ki seneng karo wong tukang tandur, tapi kadang-kadang jengkeli. Lah pekerjaan ra gelem maju. Pekerjaan ki ora gelem maju mung loro. Tukang tandur karo tukang mancing. Maju ya nyemplung kolam. Tapi saya itu paling seneng sama bakul es. Itu mereka luar biasa, cepat atau lambat pasti cair. Sallu ala Nabi Muhammad. Nah, niki kalau ngaji cangkem. Ketoke kelebon danyang Nyero Kidul. Ya wingi rame. Apa komentar Gus Miftah, katanya Nyero Kidul ikut pengajian Gus Miftah gara-gara ada penampakan di belakang saya. Ya saya bersyukur Nyero Kidul sudah mau pengajian. Saya berdoa mudah-mudahan tahun depan Nyero Kidul sudah jadi anggota muslimat. Nah, saya ngerti tahun ngarep Pak Camat diundang pengajian cabang muslimat Segoro Kidul. Jadi Pak Camat berangkat pulang tinggal nama. Muter mat. Sabar Pak Camat, sabar. Tapi saya meyakini Pak Camat ini orang baik, betul? Maka saya berwasiat, tolong Pak Camat jangan dikubur sebelum mati. Ya. Moga diunjuk Pak Camat. Nah, dari ujung Jawa Timur sudah ada suku Osing. Osing dengan segala budayanya. Nah, sebelum saya lanjutkan suku-suku nih, ternyata Allah ciptakan kita berbeda itu untuk apa? Lita'arofu, untuk saling mengenal.
Yang namanya saling mengenal itu saya tidak hanya kenal, oh itu namanya pendeta Pastor Anton, itu namanya Miftah, tidak hanya itu. Tetapi mengenal itu tahu budayanya, ngerti bahasanya, tahu adat istiadatnya, ngerti kebiasaannya. Sehingga apa? Meminimalisir terjadinya salah paham. Contoh, orang kalau tidak memahami budaya, tidak memahami kearifan lokal, maka yang terjadi kemudian salah paham. Ketika ibu kota negara dipindah sama Pak Jokowi dari Jakarta ke Kalimantan Timur, yang kemudian kita kenal dengan IKN, Ibu Kota Nusantara. Dulu ada orang mengatakan begini, Pak Camat, gimana sih Presiden? Kenapa ibu kota dipindah ke tempat buangan setan, jin, demit, iblis? Orang Kalimantan tersinggung apa enggak? Tersinggung. Seolah-olah Kalimantan itu tempat buangan setan. Akhirnya mereka melaporkan yang bersangkutan ke kantor polisi. Jadi tersangka terpidana, di penjara. Kenapa? Karena nggak memahami kearifan lokal. Saya ditanya sama wartawan, gimana pendapat Gus Miftah? Ibu kota dipindah ke Kalimantan. Saya jawab, nggak masalah ibu kota dipindah ke Kalimantan, asalkan kamu tidak kembali ke hati mantan. Iya, ngono Pak Camat. Camatnya mulai bisik-bisik karo Kapolsek. Aduh, salah ngundang kiai. Ora urun wae gaya. Camat ya. Nanti kopi nih, iki kopi apa? Kopi. Bagi matamu mesti dibagi. Kecangkeme bosok kayak. Mosok pengajian kiai ini join kopi karo jamaah ya ra. Ya Allah ambune sewangit iki. Nyuwun sewu Pastor, kalau di gereja itu kalau khotbah itu boleh guyon juga boleh Pastor ya? Oh boleh ya. Tak pikir nggak boleh. Ternyata Pastor ya so guyon gitu. Saya kemarin bilang sama pendeta Gilbert, orang Kristen sama Katolik itu yang masuk surga besok pertama kali orang Jawa Tengah dan Jogja. Lu kok bisa Gus? Iya. Tuhannya dari Kudus. Roh Kudus gitu. Pendeta Gilbert guyon ngakak-ngakak ya. Ya kita tuh kalau deket enak Bu, mau guyon enak. Lah orang sekarang tuh nggak berani guyon kenapa? Ya karena jauh. Lah konco mesti guyon. Kayak saya ditanya, Gus kenapa orang Kristen Katolik itu ke gereja cuma seminggu sekali? Kok orang Islam sehari 5 kali sholat? Yo bedo. Orang Nasrani itu zakatnya 1/10, 10%. Oh, jadi ya neng gereja cukup seminggu pisan. Lah orang Islam cuma 2,5%, ya sedino peng 5 goblok aku. 2,5% ratertip kok ono. Rada mbayar kok. Kowe rasa guyang-guyu yo ora mbayar guyang-guyu. Urun kanta. Matur nuwun Pak Pastor. Kersa rawuh ngrungokke wong kentir. Lah aku luwih seneng diarani rodok kentir kok daripada rodok waras. Aku rodok kentir. Lah kowe rodok waras. Kadang beras, ya kadang ketan, kadang waras, kadang. Ini musiknya dari mana ini? Oh, mriki mawon. Apa jenenge? Apa? Oh, sorben. Apa jenenge sorben? Mau diganti loh, innalillah band ngono apa kepiye? Mbak Jua ini vokalis. Nah, sudah nikah belum? Sudah? Wes payu. Nah, jadi memahami kearifan itu bagian dari lita'arofu. Ini belum ngomong agama loh. Ini baru suku saja. Baru bahasa saja. Dan suku. Ono suku Osing. Podo-podo nih Banyuwangi itu ada yang Jawa asli, ada yang Osing. Nyebrang dikit, ketemu mana Bu? Madura. Yang orang Madura di mana-mana perjuangannya luar biasa. Bakul sate ayam itu rata-rata sate asli Madura. Saya bilang kamu bohong. Sate asli Madura apa? Tuku ayam yang Beringharjo kok. Madura dengan segala artistiknya orang Madura. Di Madura itu ternyata kemerdekaan bukan tanggal 17 Pak, tapi 16 Agustus.
16 Agustus tahun 45. Setelahnya hari kemerdekaan kita. Ya benar, setelahnya berarti tanggal 17. Itu Madura, Pak. Lah saya dulu pernah beca di Surabaya. Tukang becanya orang Madura. Berapa, Cak? 50.000, Gus. Kok mahal, kan kelihatan. Jawabannya apa? Itu bintang juga kelihatan. Oh, matamu ya. Madura rasa diayeli. Dan itu pengajian paling meriah. Nembe ngomong keretone lewat. Niki ana nggon sing luwih elek napa mboten ta jane? Niki paling elek niki. Niki ya ngaji kaya ning gereja niku lho, ayem ngono. Ya Pak ya. AC ngono. AC. Niki ya AC alami. Lah niki angin cepoke-cepoke tak kandhani. Kula mbiyen di kanca Pak Heri tiang Katolik. Niku lak kok gereja nu isuk ngejar kula ngaji teng Salon Plus. Saya dulu kan punya acara pengajian di Salon Plus di Jogja. Lah kanca kula niku Pak Heri jeneng tiang Katolik. Niku lak ben kula ngaji ditututi. Madu ning kafe lah adem. Lak ning gerejaku anu Gus, ora ana AC. Lah ngopo? Engko lak ana AC ndak Yesuse masuk angin. Oh cangkemmu ya. Bu, seneng mboten ngoten iki tokoh-tokoh ngumpul dadi siji ngoten seneng napa mboten? Okay. Inilah Indonesia. Lah wong saiki nyuwun sewu, masalah fashion saja jenengan tidak mriki beda-beda kok. Ana sing jilbabe coklat, ana sing ijo, ana yang tidak tahu diri wis tuwa jilbabe pink ngono ku ya ana. Menjijikkan. Mboten. Gayane guyu karo nutupi rai, tak pikir isin, bono pamer gelang. Apa rumang samu sing kemo kipas-kipas mergo wedi panas? Ora. Wedi wedake luntur tak kandhane. Shallu ala Nabi Muhammad. Dari Madura nyebrang ketemu tiang pundi, Pak? Surabaya, sing bahasane rada kasar. Ya sah-sah saja wong yo nyuwun sewu. Allah menciptakan Jawa ala Surabaya seperti itu, Pak. Ana sing wong Surabaya mboten iki, ngomongnya rada kasar. Ngomongnya diancuk. Lah, kula niku rada mambu-mambu cangkem Surabaya, soalnya kula tiang Jawa Timur. Asline mbah kula Ponorogo. Lah pas pengajian 10 November sama semua lintas agama dan suku di Surabaya, ada wartawan dari Australia takon kula ngeten. Gus, saya lihat Anda itu paling sering ngomong dancuk. Oh iya, saya sering ngomong dancuk. Alasannya apa, Gus? Saya bilang, saya itu sering ngomong dancuk dalam rangka menjaga kearifan lokal. Kenapa saya ngomong dancuk? Karena sekarang ada tren Malaysia itu sukanya ngaku-ngaku budayanya Indonesia. Reog diaku Malaysia, wayang Malaysia, batik Malaysia, keris Malaysia. Saya khawatir kalau orang Indonesia nggak ada yang ngomong dancuk, besok dancuk diaku milik Malaysia. Kan nggak lucu kalau Ipin ngomong dancuk, irawan terus ya. Makanya biarkan saya sing ngomong dancuk. Nyebrang ulon, ketemu pundi? Solo Jogja. Bahasane mun mulai halus kaya kula. Aku ki asine halus, mau pancing-pancing kuwi dadi aku miso. Wong aku karo bojoku mendina basa. Awakmu basa karo bojomu? Halah ra mungkin. Gayane. Karo bojone kowe. Mbok karo bojone ki sing halus titik. Sing wedok nyeluk sing lanang gandul ngono. Sing lanang nyeluk sing wedok gondal. Jadi pasangan gondal, gandul. Pak Camat nyeluk bojone napa Pak Camat? Bunda. Bunda. Oh, gayane bunda lah sok-sokan bunda. Camat desae bunda. Lah, saya ki dicek mawon teng HP. Kula niku lak menamai istri saya di HP siapa coba? Kula malampir matamu ki ngawur malampir. Cangkeme wong sedayu. Malampir. Kula bojone ketua MCN. Oh. Bapak nyuwun sewu, bojoku ning HP jenenge sapa? Ibu Negara. Oh, Ibu Negara.
Kalau menghormati istri saya, Bu, istri saya ngasih nama saya di HP-nya itu siapa? Abah Say. Saya pikir saya yang ternyata syaitonir rajim. Yes, karepmu aku. Lha ngono ki kula ki basa. Kula lak chatting karo bojo kula niku ya basa. Bunda pun ndak napa dereng, sampun, Bang. Ngoten niku. Kula malam Jumat mulih ndelalah bojo kula nawari ya basa, Bah, untone pun siap. Oke. Mangkat aku ngono. Ora kaya bojone Pak Lurah malam Jumat malah ditinggal turu. Alah. Akhirnya nyanyi lagu ini Gus Miftah. Saben malam jemuah bojoku angel digugah. Aku rata dibagai banjur aku budal patroli. Terus metu bengi gugah rondo etan kali. Rondo nendi sing jilbabe pink iki. Ya Allah, ya Allah. Jogja Solo niku terkenal halus. Mila ya nyuwun sewu, supaya aluse niki ora ilang, pesan saya satu. Piye carane anak tetap iso basa? Ternyata mendidik anak itu yang paling bagus bukan dengan nasihat, tetapi dengan contoh. Dadilah pengen anakmu iso basa ya gampang, jenengan ngendikan suami istri basa. Nggih mboten? Lah awakmu ora tau basa kok. Bu. Basa napa mboten? Ora ana critane. Bojone Pak Camat basa? Mboten. Lah mboten kok. Jujur. Pak Camat, ayo nguntal lah kepiye iki? Suwangel. Jajal nggih, niki awake wong Yogya. Lah kula ki tahu sing sering kula crita niku, ana rombongan banser. Niki kanca-kanca banser iki. Hey banser, I love you full. Bahwa piye-piye banser iso iki insyaallah pengamanan surga. Dadi sok kiai mlebu surga sing awal banser. Dadi kiai ini rung mlebu surga, surgane disurvei karo banser. Surgane siap, kiai ini di Sherlock. Kiai ini mlebu bansere metu meneh ngono ya. Nah, kula niku ana tamu banser bodo niku. Sak rombongan, bocah ngendi lali kula. Begitu lungguh teng pendopo wingking nika, bansere ngendikan ngeten. Gus, kula sak rencang rawuh teng pondokipun Gus Miftah. Kanthi menika kula badhe ngendikan bla 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 bla, salajengipun monggo Gus Miftah matur. Goblok, goblok. Kok kula ngendikan jenengan matur iki kepiye aku. Bu. Bu. Kula aturi donga kersa napa mboten? Sing jawab kersa kuwi goblok. Kudune jawabane purun. Wih, buktekke wargamu ra iso basa. Ya lumrah wong camate karo bojone ya ora basa kok. Apa meneh lurae be. Kula iki ketoke kuasane karo bojo kula basa, Pak. Ayo buktekke ning omah, buktekke ning omah. Jenengan mang tindak malam Minggu Pahing niku. Sesuk jenengan mang tindak malam Minggu Pahing, ulang tahun pondok. Kula mbagi tiket umroh sesuk. Ayo mang tindak. Benjing sing ajeng rawuh niku enten Mas Gibran, enten Pak Erick Thohir, enten mantan Wakapolri Pak Komjen Safrudin, Wirda Mansur, wis macem-macem. Tanggal 8 kula gawe konser kebangsaan. Denny Caknan, After Shine, Woro Widowati, Bian Gindas. Ayo nonton, padake sedayu. Ngaji murah dinyang. Tangga dhewe, Gus. Ya, aku ngono. Lho ora ya ngono. Ora urun. Jadi nyuwun sewu, anak kita itu mendapatkan pendidikan terbaik itu ternyata bukan dengan nasihat, tapi dengan contoh dan perilaku. Jenengan gak usah bengok-bengok, nak mangkat ning masjid, ora usah. Cukup nyontone ibuke mangkat ning masjid, anake mesti melu. Nggih mboten? Lah wong kowe kurang ajar kok.
Kono makan ning masjid, ibune nyekel remote, kan goblok. Kuwi ono meneh wong tua nasihati anake, "Nak, jadi anak harus jujur, gak boleh bohong. A katakan A, B katakan B." Ono tamu ting tong didelok, "Nak, sapa, Dik?" Tukang tagih. "Ngomong, Bapak nembe tindak." Matane gitu loh. Ngajari jujur tapi wong tuane ora jujur. Makanya salah satu kegagalan pendidikan itu adalah guru itu tidak bisa menjadi contoh yang baik untuk murid. Orang tua tidak bisa menjadi contoh yang baik untuk anak. Makanya gagal. Coba saya kisah saat dringe kula lanjutke soal suku, bangsa dan agama niku. Jenengan persani Bapak Ibu, anak itu di rumah 1 jam ngumpul sama bapak ibunya nggak betah. Tapi kalau keluar nongkrong sama temannya di kafe berjam-jam betah. Gini apa mboten? Problemnya apa? Gus, di rumah nggak boleh main HP. Sopo sing kondo? Boleh. Anaknya main HP, bapaknya main HP, mboknya main HP. Wong kadang-kadang bapak ora ibune ya lucu kok. Ning kamar padha-padha nyekel HP. Sing lanang chatting karo sopo, sing wedok chatting karo sopo. Wonge ya teko iki. Ya melu guyu gitu lho. Biasanya jilbabe pink. Sing jilbabe ireng insyaallah. Padha karo si jilbabe ijo. Luweh parah. Nah, ora betah ning omah niku soalé napa? Ora ning omah ora ono wifi, Gus. Alah ya tukoke kuota. Ternyata siji, kenapa anak itu lebih suka nongkrong di luar dibandingkan nongkrong di rumah? Karena selalu saja Pak, orang tua itu menjadi pembicara, tidak pernah mau menjadi pendengar. Dan kadang-kadang napa? Nasihatnya orang tua itu berulang-ulang. Setiap saat ngandani anak, ya kuwi sing diomongke. Anake bosen. Sementara kalau dia di luar sama teman-temannya, dia yang mendengar tapi juga bisa curhat. Maka jadi orang tua yang berhasil itu napa? Orang tua yang siap dicurhati oleh anak. Sama suami, kamu akan dianggap sebagai suami yang berhasil kapan? Ketika istrimu nyaman curhat dengan kamu. Saiki wong lanang ki ya lucu, bojone curhat ra dianggep. Bojone tanggane curhat ditanggepi. Gak bahaya tah? Nah. Pelan-pelan Pak sopir. Ayo. Dadi lurah ya ngono, bojone curhat ra ditanggepi. Ono wong DM, "Hai." Hati-hati Pak Camat. Lah wong tua-tua kaya ibu-ibu sing jilbabe pink niki biasanya nganggone Facebook. Jadi medsos ternyata bisa dilihat dari kelompok umur, Pak. Lah kayak ketua MWCNU ngoten niki nganggo TikTok ora pantes. Mosok ketua MWCNU goyang pargoy. Ora pantes. Biasanya Facebook. Lah sing 40 mudhun kuwi biasanya Instagram. Lah Gen Z niku biasanya TikTok. Nah, kan kula wong sing beken teng medsos, jadi kula ngerti. Cangkeme. Ayo mesti generasi TikTok ya. Dulu meneh kamu nanya lah kaya mesti. Lah sing tua-tua ngoten iki biasane Facebook. Kaya wingi kula ana mbah-mbah curhat, janda 60 tahun, nulis status ning Facebook, "Ada enggak yang mau jadi imamku?" Ya Allah. Yo tak jawab Pak Camat wonten Mbah sinten Gus Israel. Aku yo ngono. Wis tuwa aneh aku. Bajine NU teko. Aku mbok dikandani. Oh alah ngandani kiyaine kentir mungkin amplopnya dipotong ngono. Sangel angel kene. Badhe ngubengke kotak infak. Ya sebagai saiki karo selamatan kok. Ya. Kene, siap-siap panitiane aku nyumbang Kiai sugih kok. Oh, Kiai ini Prabowo ya sugih. Kene aku nyumbang kene. Kotak infake. Engko sik rasane nyanyi dhisik. Oh, ngenteni panitiane. Ndi? Delok-delok. Iki lho wong kreatif ki reaktif ki ya ngene iki. Kok ya iso-isone. Kotak infak kok bekas botol galon gitu. Kan aku malu sama pastor. Pak Pastor delokan iki lho Pak Pastor wong sedayu. Menjijikkan iki lho.
Kotak infak kok kaya ngene iki lho. Alah sedayu. Ya Allah, kono siap-siap panitiane. Saya tak takon saiki. Lah dompetmu ada 100.000, 50.000, 1.000. Nanti kotak infak datang. Yang kamu masukkan yang 100.000 apa 1.000? Kere. Delok munyuk gembira luka sangune 100.000. Pengajian delok kiai viral infake 1.000. Arang kiai napa munyuk? Munyuk. Jenengan luwih ngajeni kiai napa munyuk? Kekrek gulumu kene. San kere ndi dompetku. Tak sumbang. Niki damel napa niki infake niki? Tak takon panitia. Tinggi apa, Pak? Santunan tahun depan. Apa kowe sing urip to, Pak? Oh, insyaallah ta sih. Pak sinten namine? Pak Barawi tak dongake panjang umur. Dadi wong sak donya mati Pak Barawi urip dhewe. Sampai dongaku. Nyumbang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mas kesuwen kabeh wae. Camate wani pira modern kowe ya kowe. Aku sampe ning mbane iki lho. Serap apa Pak Camat? Napa? Nyuwun. Kayak aku bapakmu. Yes, no, sing dhuwur panggung. Tak ndeleng Pak Camat dhisik. Iya, bener. Ya Pak Camat gajine titik, ya titik wae ra apa-apa. Gus Miftah kan sugih kok ini Prabowo kok. Ya ini presiden Pak Jokowi. Amplope kandel, padake mbotokan murah dinyang. Dok nyanyi, Dok. Selawat apa lagi? Kenapa? Anak soleh? Wes urung kowe mau. Wes ganti liyane. Kowe mesti ganjel to ngono kuwi. Apa liyane sing ngetren apa? Nemen. Ngomong miring apa jengking sak penakmu wae. Ya wis temen-temen kono. Ayo setelah imsak. Ngono kuwi tok. Ngertose Gus. Ora tenanan, Mbak, arep tak sawer ra sida. Standar. Oh, Mbak bukan penyanyi ya? Oh, bukan. Profesinya apa, Nduk? Oh, kuliah. Pengen jadi apa besok? Pendampingnya Gus Miftah. Emangnya aku coba apaan? Wah, anakmu toh ya Allah. Masa kowe marang tuaku. Ada Pak Barawi. Malah update status ning WA, kiai ini kentero awas. Kalau lagi seneng banget lah nggak iso ngaji teng Yogyo nih. Soalnya kalau juarang teng Yogyo nih. Orang mesti iso 3 bulan pisan ngaji teng Yogyo. Niki matur nuwun kanca-kanca sedayu. Muga-muga berkah. Amin. Lurah ngundang dhewe, lurah pengajian numpang. Wow. Lurah batin kiai ini bajingan. Ya selawatan meneh, ora semangat. Ayo selawat yo. Dong nggawa HP apa ora? Urip ke HP ini ben menarik. Wajian karo Gus Miftah ora menarik. Ayo menarik. Apa lurahe pateni? Oh lampu Pak Lurah, lampu. Joko Tingkir versi NKRI ala Gus Miftah. Semuanya HP diangkat. Sing ngangkat HP kancane Gus Miftah, sedang ngangkat kancane Pak Lurah. Ayo diangkat kabeh. Lampune pateni suara kuwi. Semuanya diangkat. Sing dhuwur. Ndi?
Mereka pun di Pak, mereka pun Idul. Semuanya diangkat. Dhuwur, orang kabeh. Dikira ketok Padang mergo lampune dipateni yo. Sik, tak pateni dhisik sik. Dhuwur ra ketok. Shallu ala Nabi Muhammad, semuanya diangkat yang tinggi. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Tawasana bismillah wabil hadi rasulillah wa kulli mujahidilillah di ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Bareng-bareng salatullah ala toha rasulillah. Salatullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wabil hadi rasulillah wa kulli mujahidi lillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Joko tingkir minumnya kopi, kopi ditanam di pinggir kali. Ayo berpikir tentang negeri ini, kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan kita siapa lagi? Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wabil hadi rasulillah wa kulli mujahidi lillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Jalan-jalan di Botoan, desanya aman bersih terjaga. Sucikan hati, tetapkan iman. Merah putih melekat di dada. Merah putih melekat di dada. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wabil hadi rasulillah wa kulli mujahidi lillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Bunga cantik di tepi taman, beragam warna memikat hati. Mari rawat kebinekaan demi keutuhan NKRI, demi keutuhan. Terakhir sing banter bareng-bareng. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah.
kulli mujahidi lillah di ahlil badari ya Allah, di ahlil badari ya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Bansere lungguh le, banser lungguh. Nutupi rondo ya lo. Kamu harus tahu dia datang pengen lihat wajahku, tidak pengen lihat raimu. Tak oleh. The power of mak-mak, klaster manusia terkuat di muka bumi. Yang wedok, rating kanannya belok ini, wah. Ya Pak Kapolsek ya, wedok dilawan. Kapolsek karo bojone wedi. Apa meneh lurah, hal-hal. Disambotokan ngundang Gus Miftah, Pak Lurah lumayan gagah. Ana gajah adus ning belik, najan gagah manuke. Gak bahaya dah, karena aku AKBP, aku kayaknya bapak polisi. Mutong, bukan mulai ora-urune mutong. Ana bojone Pak Lurah ra iki. Bu Lurah ndi wonge? Endi bocahe? Oh, ora wani munggah panggung. Ketake bojone ayu. Padahal sing lanang biasa. Iya. Sing lanang elek, sing wedok ayu ki mlebu surga mergo sabar lan syukur. Sing lanang lurahe mlebu surga mergo syukur di bojo ayu. Sing wedok mlebu surga mergo sabar di bojo merongos umpamane Pak Lurah. Iki teng sawah nggih. Dolan ning sawah, adus ning kali, kayu nangka digawe lemari. Gus Miftah gagah lan sregep ngaji, akeh rondo sing njaluk diajari ngaji. Dirapi. Kok mulai dirapi. Mangan roti ning dhuwur kasur, Gus Miftah ngaji dirawi Pak Pastur. Tepuk tangan ngagem pasture. Ose aku yang mikir terusane apa. Lah dadaan mune kowe meneng keteplak-ketepluk penak. Lah utekku sing mumet. Mangan sukun di atas meja, Indonesia rukun insyaallah terjaga, amin. Saiki kowe gawe iso ora? Mboten saged. Iya cah iki ra iso. Ya Allah, alhamdulillah. Makan roti minumnya susu, Pak Bahrawi wonge guru. Mangan jambu ngombene susu, najan guru bojone ayu. Bojone lemu. Oh, bojone lemu. Bojomu lemu to? Jenengan bojone lemu? Nggih, betul. Ya Allah, sing wedok lemu Pak Bahrawi kuru. Aku curiga jangan-jangan susunya ora cocok. Kita perlu tambah susu ya Pak Bahrawi iki. Rasa guyang-guyu rong kena kowe camate diluk meneh. Aku sik mikir iki. Sing mburi mung enak keteplak-ketepluk lah aku mikir utekku. Apa meneh ya aku ngono. Alhamdulillah. Sik tak mikir nggih Pak Camat lah. Sabar Mat, sabar. Aman, aman. Ya wis. Kecamatan Sedayu ngundang Gus Miftah, Pak Camat lumayan gagah.
gajah mangan gorengan, najan gagah ora urunan. Sabar. Mangan roti ning dhuwur kali, Gus Miftah ngaji dirawi polisi. Ah, ganti kowe saiki kowe. Ati. Bose! Ini karo mikir. Aku mau polisi mau apa? Kowe ngomong ngono aku lali. Ya wes tambahi ya, terus iki ya. Piye mau? Mangan roti ning dhuwur kali, Gus Miftah ngaji dirawi polisi. Ana roti, ana gorengan, luwe apik ngaji daripada sombong dalan. Wirengane piye? Campur. Senengane kok ciluk bang. Polisi ki suwapik saiki sing juwengkele mung siji, polisi ciluk bang. Lampu merah mengkok moro-moro. Iya, bajingan. Ono lho Pak Kapolsek sing oknum-oknum model ngono. Enten apa mboten ngoten niku? Ora kena, nilang aja golek-golek, ora kena. Nilang ana undang-undange. Oh, kudu ngkai tanda-tanda. Pirang meter Pak Kapolsek? Lar nilangke pirang meter tanda-tandane ki arepe kae lho, operasi ki lho. Ada tanda-tandane ora kok ndelik-ndelik. Iya, aku tahu. Mak teratap aku ya ngono to. Tak buka helmku langsung, "Oh, Gus Miftah, matamu kuwi ya ngono." Koncone sambu matamu. Sopo sing ngomong-ngomong? Mila Pak Kapolsek iki bejo, ora apa-apa pangkate cilik, sing penting selamat. Daripada sambuh vonis mati. Tak kayak jeruk kapok kowe. Nangkape pinter. Katanya mantan copet. Polisi niku penting. Lah ana wong polisi siji elek siji loro kaya sambuh, kemudian ya nyuwun sewu jangan mengatakan semua polisi itu jelek. Loh polisi ya penting. Jajal lang sedayu ki ana polisi belas sebulan. Halah oke perawan meteng. Oke wong kemalingan ki napa mboten? Mila polisi ki ya penting. Oh nyatane coba sekarang polisi itu bagaimana menyelesaikan kasus Zaitun. Wah, itu kan keren, Pak. Dari dulu Zaitun itu bermasalah. Sekarang nyuwun sewu iso dadekke tersangka. Dirpidum niku mbiyen wong Yogya. Mbiyen Wadireskrim Polda Jogja, dulu Kasat Jatan Ras. Saniki dadi Dirpidum Mabes Polri. Brigjen Juhandani niku yang tersangkakan pimpinan Az-Zaitun Panji Gumilang. Jajal lak mboten. Ya repot. Mila polisi niku ya penting. Kerjasama umpamane polisi dengan pemberantas narkoba. Jenenge ono BNN ki mong. Endi wong BNN? Kayak iki mong nulis tok ning kono urun apa ora? Endi wong BNN kok kae. Guayane nulis gede. Sumbangannya ra jelas. Tapi ya BNN piye ya penting supaya anak kita tidak terjerumus kepada narkoba. Narkoba niku bahaya, lebih baik narkoba yang kedua, narik kolor babu. Aku ngomong narik kolor babu Pak Barawi, gas lah. Cah kuru celutak iki. Sallu ala Nabi Muhammad. Yes. Tuku bawang kleru mrica wis kebacut sayang mong dianggep Semarang kaline budak sing disayang matane.
Wong tua-tua aku ya pengen. Oh iya wis gitu iki terakhir. Ipet-ipet gorengan kopi diseret sapi. Amit-amit ibu-ibu saiki taline kotang petel dicemiteni. Lok pengajiannya ketemu Pak Camat dandane ayu. Nang omah disawang bojone ya Allah. Rapokro belas. Mbok nang arep bojone iki mau dandan sing ayu. Nang arep bojone kok sak-sake. Boyoke bekas kerokan. Ambune sambel terasi. Turune ngorok karo kukur silit. Alas. Serah menarik belas. Botokan. Sopo kuwi? Bojone Pak Lurah. Aku ikat mau nyanyi yo ngelak cuk. Ngono diomong seger. Infak 1000 gaya. Infak 1000 ngerogoh kotang. Awakmu ngerti ra? Duit 1000 gambare apa? Patimuran nyekel pedang. Ngono leboke kotang sebuah coki susumu apa. Sabar Pak Camat, sabar. Pak Camat ngemut napa ya, Pak? Oh, ngemut permen. Mas aku ngaji karo aku sing ngaji aku sing ngomong Pak Camat. Ngono ngemut permen. Kok kapos saiki diwene permene lho mesake lho, Mat. Koyo pelit men lho. Oh, ban. Ya Allah. Nyuwun sewu lho Pak Pastor. I love you full Pak Pastor ya Bapak. Pak Pastor tindak nggen kula tangga kula niku 60% Katolik, Pak. Temanggal niku lak anten gerejane gedhe. Lah besok kita itu konser kebangsaannya di lapangan depan gereja yang bantu parkir teman-teman Mudika, muda-mudi Katolik. Nah, itu nggen kula. Jenengan tindak mriku kidul omah kula niku omahe pengurus gereja, utara omah kula niku kuburan. Seumur hidup saya tidak pernah bertengkar dengan tetangga utara saya. Moh aku. Oh, jenengan mau tidak pengen telu? Oh, ora aku lali wong ora nggawa apa-apa. Boros ya Pak Prawi ya. Gawa apa? Kerakal. Apa ki napuk cangkemmu? Kok kerakal gitu. Nah, itu baru dari segi suku. So'oba wa qabail. Bahasa, belum nanti sampai Lampung ini bapak kula mereka wong Lampung nyak gomengan kudai. Jogja ngulon didik Banyumasan, ngomongin blekutuk. Kayak gue. Jogja kali ngapak niku lak bedane mung siji Pak Camat. Lah wong Yogya o, wong ngapak a. Sego, sega. Boto, bata. Moto, mata. Loro, kontal, mencelat. Kontal kalau uteknya mungkin cepet banget ngono kuwi. Ngulon meneh ketemu wong Bandung, dulur-dulur Bandung. Orangnya eksotis. Bahasane Sunda, kaditu kadunya. Cicing mau lah gandeng, teh kucing mah diserondeng. Dengan segala karakteristik dan keindahan orang Bandung. Nah, sing kula sering critani kok ana wong ngapak Pak dolan ning kampunge wong Sunda. Begitu masuk kampunge wong Sunda ngijak telek. Wong ngapak ra takon, "Ta ini sapa ki?" Dijawab karo wong Sunda, "Iya, mah taina urang." Lah urange wong Sunda niku lak urange wong ngapak niku udah. "Ta ini sapa ki?" "Iya, mah taina urang." Wong ngapake bengok, "Inyong ra percaya. Masa taine urang gedene sekiye?" Ngulon meneh ketemu Jakarta. Bahasa apa Bu? Betawi. Lu gue, bapak lu mertua gue. Wah. Kowe ngomong ngono karo Pak Bahrawi, langsung dikai bojone. Lampung. Itu baru dari segi suku dan bangsa. Nah, yang lebih sensitif dari itu adalah soal agama. Bapak Ibu, negara ini negara yang sangat agamis walaupun bukan negara agama. Buktinya apa?
Kita buka dalam Undang-Undang Dasar 1945. Di situ termaktub kalimat atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Sing ngapal Undang-Undang Dasar tak kayak duit 300.000. Ayo. Orang sing ngapal Undang-Undang Dasar 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya, ayo maju daripada nyangkem ning isor, ayo. Ya wis 500.000. Oke, ayo. Apa sing wedok ana sing ngapal sik? Dilut. Ndi sing wedok sing ngapal. Ndi sik ngenteni sing wedok kowe lanang nggo sik. Lah wong lanang biasane apal, wedok ndi? Ana sing mani sing tuwa, rondo. Ana sing ngapal? Pundi? Ana. Ndi? Ya lanang wedok ya ora apa-apa tak dibagi duwite. Ayo ndi? Ayo ngadeg mriki. Sing tuwa dhisik le ngalah ndi. Sing tuwa rene mriki. Ayo rene. Kita iringi dengan sebuah lagu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Menika saya napa awon? Rene yu, rene. Oh, tak pikir mbok-mbok cek gadis toh. Nyilih mikir Pak Barawi. Madep sana do. Berdiri nggak apa-apa, izin nggih Pak Kiai. Agak sini. Namanya siapa? Ibu Mustini. Ibu Mustini. Nggih. Mustini. Jilbabe ireng ora tahu ganti. Mustini umur pinten? Umur 42. 42 kok padha karo aku. Saya baru ulang tahun kemarin tanggal 5 Agustus. Bahrawi ya orang ngaduh, kere Bahrawi. Pekerjaannya apa Bu Mustini? Ibu rumah tangga, saya jualan gas online, Pak. Jualan apa? Gas online. Gas online? Nggih. Gas apa modal lagi? 3 kilogram. Oh 3 kilogram, pantesan rupamu kaya tabung. Suaminya kerja apa? Suami saya kerja serabutan, kadang. Oh berarti PNS, pegawai negeri serabutan. Anaknya berapa? Kalih, kakung sedanten. Kakung sedanten, sing takon sapa? Aku ora takon dijawab nih Gusti Mustini. Omahe pundi Mbak Mustini? Kula Pengkol, RT 65 RW 28 Gulurejo Lendah Kulon Progo. Oh, wong Lendah. Lendah adoh mboten Pak Kapolsek. Oh, jauh. Ya iki sanggup mulih ya. Siap, Bro, sing tegak ngono. Jukit, maju dikit. Sernan, geser kanan. Iya. Oh, numpak napa mriki? Sepeda motor, Pak. Sepeda motor, motornya sapa? Suami, sama suami. Oh, endi bojomu? Nika. Cie. Enggak mulai adem-adem langsung kelan cie. Bojomu jenenge sapa Mbak Mustini? Widodo. Ya Allah. Widodo dan Mustini. Kalau jadi kelingan film Ipin Upin. Pon, saiki Undang-Undang Dasar apal 500.000. Undang-Undang Dasar. Bismillah dhisik. Bismillahirrahmanirrahim. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kok 94 lho ngarang apa ngene iki. Alon-alon tarik napas 1 jam baru dikeluarkan. Kok 94? Kok tak sandat meteng lho kowe. Alon-alon nih. Ulangi Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Alon-alon nih. Mungkin ambekan malah kayak wong kelon. Ngono kuwi ini. Maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Terus karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan beri keadilan titik. Alon-alon terus. Dan
perjuangan kemerdekaan Indonesia pergerakan dan perjuangan kemerdekaan dan perjuangan pergerakan kemerdekaan dan perjuangan kemerdekaan Indonesia dan perjuangan pergerakan Indonesia kemerdekaan endi kemerdekaan ulangi dan perjuangan kemerdekaan Helah, pergerakan endi dan susu emosi loh ini. Arep tak tubruk wedok. Lah Bahrawi langsung tak uncalke iki mau. Alon-alon dan kemerdekaan hei dan perjuangan pergerakan kemerdekaan pergerakan intini dan pergerakan dan perjuangan perjuangan Sik nih ala-ala nih. Ya Allah. Bongko wetengku. Rong ana nih. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan. Ayo, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan. Terus oleh sebab Indonesia oleh sebab telah terus dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia. Sampai saat yang berbahagia. Oleh dengan itu lah kok enak men. Ya ulangi dari ulangi alon-alon. Dan perjuangan kemerdekaan pergerakan dan perjuangan kemerdekaan pergerakan nih tak santet lemu loh gue. Terus setelah sampailah dan ya wes mandek wes cekingan weh nyanyi lagu nasional siji wes setelah sidor 500 wae ora apa lo ayo lagu kebangsaan sing mau apal ke apa lagu-lagu nasional Indonesia Raya. Indonesia Raya wis biasa engko beda bareng-bareng apa Garuda Pancasila 17 Agustus ya 17 Agustus tahun 45 itulah hari kemerdekaan kita, hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih di kandung badan kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Tepuk tangan Jan, suaranya mesti nih kaya mbok pula kentekan beras gitu. Ya Allah, isnya 250.000 apa-apa parone. Kowe lak dodolan gas sebulan badimu piro? Mboten mesti. Lah sedina piro? Lah kan gas misalnya kulaan 18 dijual 20 cuma 2.000. Alah tenane. Kulaan 15 matur 20 kakan badi wenine. Mboten nggih. Mbok ngeyel tak ajar lho kowe. Karo kiai ngeyel meneh karo bojone nini. Dan perjuangan pergerakan. Tatangnya duit gitu apa? Ngomong jajan karo bojone ning dalan. Insyaallah kagem kula kan nderek Baitul Mal. Kagem tiap bulan ini kan 30.000, satu hari 1.000. Bisi gerakan satu hari 1.000. Berarti sebulan 30.000. Ya 50.000 tuh murah. Lah aturane kok mau ditabung? Insyaallah. Lah duit ditabung kok jadi celengi. Makanya kenapa ada bayi tabung enggak ada bayi celeng. Ya, Mustini. Ya, matur nuwun. Serapa 250.
Mesti ini. Mangan roti ngombene susu. Mesti ini ababe mambu. Ngombe susu ning isor pelem, najan mambu widodo gelem. Jenenge widodo. Maksud kula napa sing diwaca Mbak Mustini sing salah-salah wau? Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Pendiri bangsa itu dari awal founding fathers kita itu udah orang-orang yang sangat agamis. Dan yang perlu dipahami oleh kita semuanya, kemerdekaan Indonesia, para founding fathers dan pahlawan tidak hanya orang Islam, tapi juga orang non-Islam. Ayo cah cilik sing wani munggah panggung, sebutkan 5 nama pahlawan. Islam karo Kristen. Ayo, we. Ayo, siapa sing wani? Oh, aku ingin ning ndi kae wingi ning Sragen. Sebutkan 5 nama pahlawan. Bener Pak pertamane? Soekarno bener. Supomo bener, Bung Tomo bener, Diponegoro bener, nomor 5 Prabowo cangkeme aku. Calon presiden malah pahlawan. Ayo sing wani. Adik-adik. Sini sayang, 5 nama pahlawan. Mosok ora wani. Iki lho duitku jek oke iki lho mubadir nggo mulih meneh. Cie Barawi pengen cie. Oh, kurang ngajar baru aku duwe jenenge. Bapakmu iki lho, Nduk. Ana sing wani ora? Ayo le, Rene sing mburi cilik. Ayo iki sapa iki? Panira. Rene iki cah iki. Panira. Kowe Panira kowe. Ah iki wani iki. Iki sing pink iki. Ah, pecine NO. Gini le. Yaudah sini aja sini. Nah, pecine NO tak dongake mlebu surga. Pecine. Iki ketoke anake sing jilbabe pink iki. Ya bajune ya pink. Jenengmu sapa? Cikal. Bakale nang ndi? Omamu ngendi, Kal? Gunung Kidul. Oh, kowe Gunung Kidul ya? Nggih. Gunung Kidulmu ngendi? Semanu. Semanu. Kowe mrene makan jam pira? Bakdo maghrib. Masyaallah Semanu rek. Tepuk tangan Cikal. Kamu kelak umur berapa Mas Cikal? Agak 17. Oh 17. Sekolah di mana? SMK 2 Wonosari. SMK jurusan apa? Elektro. Oh elektro. Cita-cita pengen jadi apa? Pengen jadi Copet. Lah copet. Aja. Pengen jadi apa? Kiai. guru. Pengen jadi guru. Bagus. Ya wis. Sebutkan 5 nama pahlawan. 5 sing papat Islam, sing 1 Nasrani. Ayo. 1 Soekarno. 2 Jenderal Sudirman. 3 Pangeran Diponegoro. 4 Cut Nyadin. 5 sing Nasrani sapa? Ayo kowe. Gus Miftah matamu. Kaya aku wis modar. Kamu pengen aku cepet mati ya? Patine Barawi pengen ngepek bojoku ya? Satu lagi le, apa sih Nasrani? Apa? Lah ning Bali kayak ono bandara, kayak karo Nasrani deh kayak. Ngurah Rai. Ngurah Rai kayak agamane apa? Hindu. Bandara Jogja. Adi Sucipto. Adi Sucipto. Tepuk tangan Mas Cikal. Yes. Omahe Semanu. 1 2 loro 50 ya. Berarti sak pahlawan 50.000 gampang men golek duit. Saku pengajian amplop ora jelas. BNN ra urun. Lurae padha esanes. Tiba, wah. Wis sengaja kowe ditibake karo kancamu, men duwite ucul andane. Dadi nyuwun sewu. Para pendiri bangsa kita tidak egois. Buktinya ketika perdebatan sila pertama. Ketika awal dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, ternyata dengan kebijaksanaannya para pejuang kita tidak melakukan itu. Kenapa?
Karena Indonesia ini bukan negara Islam, tapi negara yang sangat Islami. Bukan negara agama, tapi sangat agamis. Maka nyuwun sewu, kebebasan beragama dijamin oleh undang-undang. 6 agama yang disahkan oleh pemerintah, semua pemeluknya berhak menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan tanpa mendapatkan intervensi dari pihak manapun. Setuju? Wong Islam ning masjid ento, wong Kristen ning gereja ento, nggak ada larangan. Cuman akhir-akhir ini saya melihat apa? Ada sedikit egois. Contoh menurut kula mboten bener niku. Bola-balik kula atur kene iki, teng Bogor. Ana keluarga Natalan ning omahe dhewe, berdoa di rumahnya sendiri. Niku nyuwun sewu dipersekusi. Alasannya apa? Enggak mendapatkan izin dari pemerintah. Sejak kapan wong donga nganggo izin niku sejak kapan? Nggih napa mboten? Butuh izin itu ketika mendirikan tempat ibadah. Lah wong donga ning omahe dhewe kok nganggo izin. Kula niku kadang-kadang izin, Pak. Dadi wong Islam niku izine nang pundi? Kula niku lak pengajian sing biasa tindak Ahad Pahing jenengan persani. Itu lingkungan kita orang Nasrani, parkirnya jamaah itu kadang-kadang nutup rumahnya tetangga kita yang Katolik, dan mereka santai-santai saja. Nggih Gus, mboten napa-napa. Kula sampai minta izin, ngapunten nggih, niki mobil jamaah nutup halamane jenengan. Nggih Gus, kita bisa maklum. Coba orang Nasrani memberikan fasilitas. Bojo kula niku lak masak Ahad Pahing niku ribuan nasi bungkus, sing bantu ibu-ibu Nasrani Katolik. Dan ini berjalan sudah 10 tahun. Ini besok ulang tahun yang ke-11. Makanya kenapa kalau acara ini ulang tahun pondok kalau gawe macam-macam. Sesuk tanggal 31 malam Jumat kalau ngundang ketopraan Abah Gerun kali Cak Percil. Supaya konco-konco Nasrani juga ikut menikmati. Minggu pagi tanggal 3 kalau gawe jalan sehat. Hadiah macam-macam, ono wedhus, ono motor, ono barawis macam-macam niku. Mboten ding. Sorry. Supaya konco-konco Katolik Nasrani yo melu. Kula gawe konser kebangsaan tanggal 8 benjang niku. Anten Deni Caknan, Wara Widawati, After Sen, ajeng dirawuhi kalih Pak Menteri Pertahanan, Mas Gibran Wali Kota Solo. Sing bantu nggih konco-konco Katolik. Lah, ketika ada sahabat kita berdoa di rumahnya sendiri kok dipersekusi, kita tidak fair jadi umat Islam. Maka kemarin Natalan nyuwun sewu, saya itu pernah mendapat kontrak dari seorang juragan real food, niku tiang Kristen, namanya Pak Handoko. Tapi dia seneng kali ngaji kula, bendino nonton YouTube kula, padahal tiang Kristen. Akhirnya kula di endorse Gus, kula tak bantu yayasan nggih. Pun lan jenengan pengen menehi duit kula mang transfer teng yayasan. Yayasan ditransfer 2 miliar. Sing transfer sinten? Tiang Kristen. Pertanyaannya ngeten, boleh nggak orang Islam itu memberi orang Kristen memberi orang Islam? Jawabannya boleh. Kalau seandainya orang Islam tidak boleh menerima sesuatu dari orang non-Islam, berarti Nabi Musa itu darah dan dagingnya tumbuh dan berkembang dengan uang haram. Wong sing ngurusi Musa niku Fir'aun. Fir'aun itu tidak hanya non-Islam tapi ngaku Tuhan. Fir'aun niku ngurusi Musa sampai jadi nabi. Saniki ngeten mawon. Abu Lahab niku lak musuhi Kanjeng Nabi gara-gara Nabi mun diangkat jadi nabi. Umur pinten? 40 tahun. Berarti napa? Dari usia dini sampai 40 tahun dia sudah berinteraksi dengan Kanjeng Nabi. Piye-piye Abu Lahab niku pamane Kanjeng Nabi. Kira-kira seorang paman tahu menehi mboten oleh-oleh teng ponakane? Mesti tahu. Berarti Kanjeng Nabi yo tahu angsal sesuatu dari Abu Lahab. Ini menunjukkan apa? Interaksi kita dengan sesama agama yang ada di Indonesia. Mila nyuwun sewu, lak kula pengajian niku kula ngomong oleh bojo kula. Yang wah, aku romantis kok. Bahrawi ya ora pantes. Masa nyeluk bojone mama. Halah. Bahrawi nyeluk bojone mama tungkae meletek-meletek. Itu Pak Bagio tetangga kita orang Katolik itu, kamu harus kasih pertama kali. Lah napa, Pak? Jelas, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tetangganya. Tetanggane agama Islam maupun non-Islam. Mila lak kula korban belah sapi belasan niku tangga kula Nasrani kabeh tak dumi.
Lah kula poso nyuwun sewu, kula dom-dom beras, wong Islam kula niati zakat, kepada non Islam kula niati sedekah. Memberi niku nyuwun sewu. Dilakukan oleh orang Islam baik, dilakukan oleh orang Katolik ya apik, dilakukan oleh orang Kristen ya apik. Makanya nyuwun sewu, itu kebaikan universal. Di saat orang mau Natalan dikawal gerejane, Pak Pastor kula niku isin. Saya sering matur kok, aku seneng karo banser, wong ning gereja dikawal. Tapi di satu sisi kita itu malu. Pengen ngibadah ketemu Gusti Allah dadak dikawal sakmono mbane. Kenapa? Karena mereka merasa tidak nyaman. Makanya saya mengatakan apa? Selamat Natal untuk kawan-kawan saya Nasrani. Silakan rayakan Natalmu dengan sukacita dan bahagia. Sebagaimana aku merayakan Idul Fitri dengan sukacita dan bahagia. Orang bilang, Pak, Miftah Kristen. Alah cangkeme sapa sing kondo. Aku wingi tanggal 10 November mengucapkan selamat hari pahlawan, aku juga dadi pahlawan. Masuk mau gara-gara selamat Natal aku dadi kafir kok ngendi. Kaya kula ceramah teng gereja. Masih ingat tahun 2021 Gus Miftah ceramah di gereja viral? Pak Pastor ingat ya itu ya? Walah, saya langsung dibully, Miftah kafir. Tak jawab, ora apa-apa sahadat meneh. Repot men. Wah, aku dilok meneh. Miftah goblok. Heeh, gobloke payu, kowe pinter ora payu. Gobloknya sering diundang Pak Presiden. Kula iso Oktober niku angsal undangan saking Pak Presiden 2 kali. Tanggal 28 Oktober memperingati Sumpah Pemuda, mengumpulkan 16.000 milenial teng Indonesia Arena. Sing buka Pak Jokowi, sing ceramah Gus Miftah. Forum Investor Daily Summit 2023. Forum Investor Dunia sing toko presiden kali para menteri, sing ceramah Gus Miftah wong Yogya. Bu, tak. Orang mengatakan begini, ojo cedak-cedak karo wong Nasrani. Apa wong Nasrani ki najis? Niku dulure awake dhewe. Senajan to nggih nyuwun sewu, tangga kula niku kuwathah asune. Kathah sing ngasu nyuwun sewu. Lho tapi kula iki belajar saka asu. Asu niku dipakani 3 dina, kelingan 3 tahun. Kadang-kadang tanggane dhewe niku nyuwun sewu dipakani 3 tahun, lali 3 dina. Niku bedone asu teng Amerika kali asu teng Indonesia. Teng Amerika asu seperti teman, di Indonesia teman seperti lah konsepnya bagaimana? Al-Quran sudah kasih rambu-rambu. Famangsa fal yu'min, famangsa fal yakfur. Yang mau beriman, yang enggak ya terserah kata Allah. Tapi begitu sudah punya pilihan masing-masing, undang-undangin apa? Wala tasubbul ladina yad'una min dunillah fayasubbullah adwam bighairi ilm. Janganlah sekali-kali kamu menghina sesembahan selain Allah, maka mereka akan menghina sesembahanmu melampaui batas dan tanpa ilmu. Lan jenengan pengen agamane ora dinyek, ya aja ngenyek agamane Allah. Nggih mboten? Mila Kanjeng Nabi dawuh, janganlah seorang anak menghina bapaknya sendiri. Para sahabat bertanya, wahai Nabi, emangnya ada seorang anak yang menghina bapaknya sendiri? Ada. Siapa itu? Seorang anak yang menghina bapaknya orang lain, maka anak orang lain menghina bapaknya sendiri. Jadi lak pengen bapakmu radinya, ya aja ngenyek bapake wong liya. Lak pengen Islam radinya, ya ora usah ngenyek agamane wong liya. Kula niku nyuwun sewu Pak Pastor nggih. Saya itu kan sering wong teko njaluk mualaf, tapi kanca-kanca Nasrani niku ora ono sing nesu kali kula. Kemarin di 7 provinsi yang banyak orang non-Islam niku survei. 7 tokoh agama Islam yang paling disegani dihormati oleh orang Nasrani. 1, Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Gus Dur, almarhum. Nomor 2, almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ. 3, almarhum Kiai Haji Hasyim Muzadi, mantan ketua umum PBNU. 4, almarhum Buya Syafi'i Ma'arif, tokoh Muhammadiyah, mantan ketua umum Muhammadiyah. 5, Profesor Dr. Quraisy Shihab. 6, Profesor Said Agil Sirot. 7, Miftah Maulana Habibur Rahman. Yogja bro, ada pantesan mergo Yogja ora Barawi dinyang murah. Tangga dhewe. Iki Indonesia. Mila nyuwun sewu, saya sering sampaikan,
Kalau orang, saya mengatakan begini, hei orang Islam, silakan kamu berangkat ke masjid. Lah wong NU niki istilahnya apa? Tasammuh. Maka kita menjadi warga yang wasatiyah, moderat. Orang Islam silakan berangkat ke masjid. Karena masjid itu merupakan sarana orang Islam untuk menjadi soleh. Kalau orang Islamnya baik, orang Kristennya aman, orang Katoliknya aman, orang Budanya aman. Hei orang Nasrani, silakan berangkat ke gereja. Silakan kamu ibadah ke gereja. Karena gereja itu sarana untuk menjadi orang Kristen dan Katolik yang baik. Kalau Katolik dan Kristennya baik, orang Islamnya aman. Kalau Katoliknya baik, Islamnya baik, maka Indonesia aman. Perbedaan agama di Indonesia bukan musuh, tapi partner dalam kebaikan. Itulah Indonesia. Oh, lah ngomong ngoten niku kula gagah banget. Oke, ya larang kok. Murah lah ning kene. Murah. Kopine sangit. Duitnya dijaluk karo Mustini. Tangga dewe Pak guys. Ora apa-apa, demi cintaku sama orang Bantul. Cintaku padamu seperti air kencing di dalam kolam renang. Maksudnya apa? Wujudnya tidak nampak tapi hangatnya bisa dirasakan. Maka kita syukuri kemerdekaan Indonesia hari ini yuk. Kalau pengen ngajak jenengan menyanyikan lagu syukur untuk kemerdekaan Indonesia. Saken apa mboten? Dari yakinku teguh, hati ikhlasku penuh akan karuniamu, tanah air pusaka Indonesia merdeka. Syukur aku sembahkan kehadiratmu Tuhan. Bareng-bareng yang lebih khusus untuk Indonesia. Dari yakin akan karuni tanah Indonesia merdeka. Syukur aku bahkan kehadiratmu Tuhan. Sekali lagi, dari yakin sembahkan kehadiratmu Tuhan. Merdeka. Alhamdulillah. Sampun jam 1:30. Aku capek. Besok dilanjut teng pondoknya musiknya apik sangoni. Yes, apian kok. Cah pira kuwi? 11 matane oke men. Pira, Nduk? 10, mbadi ya cah iki. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 nya, Nduk. Kowe ngopo cah lanang maju-maju? Ya, sebagai mas kawin ya. Iya.
Bahrawi langsung, aku ikhlas Gus. Halah. Kan aku setia. Kenapa disebar? Malah rebutan tikus yang kok. Pokoknya tanggal loro teng pondok, insyaallah kebagian tiket umroh. Amin. Mangkat mat ramun kene tok. Pak Pastor katuran Pak Pastor. Monggo tindakan kula Pastor. Pak Pendeta Gilbert Lumindong datang yang tanggal 8 pas konser. Akhirnya Bapak Ibu yang saya muliakan, niki kula wacake puisi toleransi kula nggih. Niki mau ngrungokke. Niki sering kula wacake teng pundi-pundi niki. Toleransi dan kedamaian. Hidup di dalam perbedaan seharusnya dapat mengajarkan kita untuk menemukan keharmonisan hidup bersama lewat toleransi. Caramu melakukan sesuatu bukanlah satu-satunya cara. Hargailah cara pandang orang lain. Kamu mungkin benar, tetapi mereka juga tidak salah. Toleransi menjadi sulit ketika orang lupa bahwa beragama itu untuk mengatur diri sendiri, bukan mengatur orang lain. Banyak orang yang beragama, yang bahkan belum menggenapi pelaksanaan nilai agama untuk dirinya sendiri, tapi sibuk mengurusi perilaku orang lain. Ini Islamku. Adakah kau tahu perasaanku saat mendengar lantunan lembut suara adzan? Hai sahabat Nasraniku, bagaimana perasaanmu saat suara lonceng menyapa telingamu? Hidup berdampingan namun tak saling menyerang. Hidup bersebelahan, kasih sayang tidak pernah pudar. Aku dengan masjidku, kamu dengan gerejamu. Berjalanlah di atasnya dengan damai. Jangan menyinggung, jangan pula bercerai-berai. Cengkrama tak meninggikan, obrolan tak membelah. Hidup aman dan tentram di setiap siang dan malam. Tepuk tangan untuk Indonesia. Wis kayak duit wis, sholawat wis, nyanyi wis, puisi wis, ndonga mulih dhewe-dhewe. Aku wis kesel. Masa protes kowe. Makin transit riyen Gus aku wis kesel. Fotone ning kene wae. Sing mangan panitiane wae. Karo BNN kae sing ora urun kon mangan kae. Ya. Napa? Sangoni ya wis dongake kula presiden nggih. Presiden para pendosa. Rakyate sapa? Pak Camat. Bismillah, nyuwun sewu Pak Pastor nggih kula tak ndonga kalih kanca-kanca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah ya Rabb, siapapun yang sakit, Engkau angkat semua penyakitnya ya Allah. Siapapun yang bersedih Engkau bahagiakan ya Allah. Siapapun yang susah Engkau senangkan ya Allah. Siapapun yang bermasalah Engkau berikan jalan keluar dan solusinya ya Allah. Siapapun yang berhajat Engkau kabulkan ya Allah. Ya Allah ya Rabb, berikan kepada kami kebaikan di dunia ini dengan kehidupan yang layak, ekonomi yang mapan, pekerjaan yang lancar, keluarga yang sakinah, keturunan yang soleh-solehah, dan kehidupan yang istiqomah. Berikan pula kepada kami kebaikan kelak di akhirat. Jauhkanlah kami dari siksa kubur, jauhkanlah kami dari siksa neraka, jauhkanlah kami dari siksa di padang mahsyar, dan jadikan akhir hidup kami husnal khatimah. Ya Allah ya Rabb, terima kasih kami tak terhingga bangsa Indonesia atas karunia kemerdekaan yang Kau berikan kepada kami ya Allah. Terima kasih kami ya Allah atas 78 tahun kemerdekaan kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, ampuni dosa para pemimpin kami ya Allah. Tunjukkanlah mereka ke jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang Kau cintai ya Allah, bukan jalannya orang-orang yang sesat, yaitu jalannya orang-orang yang Kau murkai ya Allah. Ya Allah ya Rabb, tunjukkanlah kepada para pemimpin kami bahwa yang benar itu benar, dan Kau memberikan kekuatan kepada para pemimpin kami untuk melaksanakan kebenaran itu ya Allah. Dan tunjukkanlah kepada para pemimpin kami ya Allah bahwa yang salah itu salah, dan Engkau memberikan kekuatan kepada para pemimpin kami untuk meninggalkan kesalahan itu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah kerukunan, kedamaian di antara kami bangsa Indonesia ya Allah. Apapun perbedaan di antara kami ya Allah, perbedaan suku, perbedaan bahasa, perbedaan agama, perbedaan bangsa ya Allah, tidak memecah belah kami ya Allah, sehingga menjadikan bangsa kami baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sedaya panitia badoan matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.